Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini kami akan berbagi tips mengenai manajemen pengelolaan channel media sosial, begitu. Jadi keberhasilan media sosial itu salah satunya tergantung kepada jumlah anggotanya, begitu. Kalau Facebook berapa jumlah anggotanya, karena itu berkaitan langsung nanti kemungkinan menontonnya, view-nya. Kalau di Instagram ya tergantung pada followernya. Di YouTube tergantung pada subscribernya. Nah, ini kami akan membagikan tips bagaimana mendapatkan tentunya yang efektif dengan bagus, mendapatkan itu tadi follower maupun anggota maupun subscriber. Itu ada beberapa tips yang bisa dilaksanakan. Jadi sebenarnya itu ada dua jurus utama. Jurus yang pertama adalah jurus hard approach, gitu, atau cara pendekatan yang keras, gitu. Nah, yang kedua nanti yang kita bahas adalah soft approach yang memang halus, gitu. Jadi dimana kelebihannya dan kelemahannya nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Yang pertama, untuk menggali potensi yang ada untuk mendapatkan subscriber atau follower tadi, ya salah satunya harus menurut saya itu harus hard approach dulu. Nah, gitu. Hard approach itu maksudnya bagaimana? Dan kita sebagai manusia ini kan mempunyai, sebagai makhluk sosial, tentunya kan kita punya kawan, punya komunitas. Itulah yang dimaksudkan untuk hard approach tadi. Jadi kita misalnya punya kawan banyak, punya grup, nah itu kita minta tolong, tolonglah channel YouTubeku ini di subscribe, minta tolong, kan gitu. Itulah hard. Kemudian kita punya kawan arisan, nah itu minta tolonglah ini di gitu, hard. Ada acara-acara itu ya didatangi door to door, itu minta tolonglah, gitu. Memang harus kerja keras, ya itu tadi kerasan. Ya kalau kawan-kawan deketnya yang mana handphone sini, aku bilang yang merah-merah di YouTube itu di subscribe-nya dipadamkan merahnya, kan gitu. Itu cara-cara hard. Nah, atau memang ya minta tolong agak maksa sikit gitu. Nah, itu kita dengan cepat mendapatkan follower atau subscriber tadi, meskipun ini tidak bagus karena tidak sukarela, tidak dalam hati, gitu. Ini kan harusnya kan sukarela dalam hati yang mengikuti. Sehingga ya dengan sistem itu pada suatu saat kalau yang nggak suka itu ya bisa tidak subscribe lagi, disubscribe, gitu, atau tidak mengikuti lagi, tidak follow lagi, kan gitu. Jadi ini kelemahan yang pertama dari yang hard approach tadi. Nah, kemudian kelemahan yang kedua tentunya ya kemampuan networking jaringan tadi itu ya terbatas, nggak bisa banyak sekali juga nggak bisa, gitu. Ya kita cari 1000 ya setengah mati, nggak bisa, itu sangat sulit. Nah gitu. Ini pernah saya lakukan, ya saya di seminar minta tolong ketemu, ya suka dukanya banyak. Jangan banyak janganlah ya diusir, kita kira-kira gitulah. Nah, ini kelemahan yang kedua, ya kelemahan yang kedua ya
kapasitas untuk mendapatkan banyak sekali tentunya ya terbatas, waktu dan sebagainya itu ya membatasinya. Itu yang pendekatan yang pertama, tapi itu tetap harus dijalankan untuk modal awal. Nah, itu modal awal. Nah, setelah modal awal didapat, itu yang sekarang yang intisarinya, substansinya adalah mencari subscriber itu ada di mana. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi yang kedua adalah soft approach. Jadi ini kan memang termasuk dalam planning, dalam program channel sebenarnya. Karena dengan kita, nah ini kita rutin upload materi yang berbobot, yang kira-kira dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat, nah, itu tentunya juga akan menyebabkan orang menjadi follow, subscribe. Tidak usah diminta-minta, nah, silahkan subscribe, like, and comment, share, tidak usah diminta itu pun. Kalau uploadnya itu memang rutin dan bermanfaat bagi yang menonton, maka otomatis dia akan subscribe atau follow, karena akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Intinya kan kalau dapat untung yang diperoleh, maka dengan sukarela, dengan senang hati akan subscribe. Nah, itu tadi jurusnya. Nah, makanya itu video-video itu harus dipersiapkan kalau bisa, jangan kejar tayang. Oh ini, tapi kan sudah ada listnya, kemarin saya sampaikan ada listnya. Ini hari ini sesuai dengan tren. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan juga, upload itu kalau saya ya sehari 2 kali, pagi dan sore begitu. Kenapa? Itu pagi, netizen itu kan sebelum kerja kan mungkin pagi di rumah kan nggak sempat nonton, kemudian perjalanan ke tempat kerja. Nah itu nanti jam-jam 9 sebelum mulai kerja biasanya akan membuka itu tadi, internet, media sosial. Nah gitu, itulah yang kenapa kita harus upload di pagi hari. Di pagi hari. Nah, kemudian selanjutnya uploadnya di sore hari. Kenapa di sore hari? Karena netizen itu setelah pulang kerja santai, mandi, beribadah, sholat, itu malamnya santai-santai, pasti akan melihat juga sambil santai-santai melihat media sosial. Selain hiburan juga mencari informasi, kan gitu, santai-santai lihat informasi sambil hiburan kan gitu sebelum istirahat. Nah, itulah penjelasannya mengapa kalau saya 2 kali upload. Nah, kemudian 2 kali upload atau ya terserah, tapi rutin itu menyebabkan algoritmanya itu menjadi ratingnya kita di atas. Nah, kita dalam pencarian ya kalau banyak kita nulis bikin itu ya diprioritaskan di atas, karena orang sering mencari itu, mesin pencarinya itu. Nah itu, nah ini yang harus dipahami begitu. Kalau udah masuk 5 besar, 10 besar itu ya peluang untuk dipencet ya semakin tinggi kan begitu. Wah itu kalau kita sudah di algoritmanya udah menang gitu, sehingga dengan semakin banyak kita upload itu akan semakin dalam lautan informasi media sosial itu dia yang mudah terlihat gitu, mudah dilacak, karena memang sudah dikenal kan begitu. Makanya kita harus sering upload itu tadi. Ini kan pengalaman saya banyak juga itu mengenai, contoh ini kejadian serius. Jadi saya kan sering upload mengenai kelapa kopior. Nah itu dari beberapa macam itu saya upload macam.
Ini ada bapak-bapak yang memang sengaja mencari informasi tentang kelapa kopior. Waktu itu harga gitu. Udah nelpon saya, iya Pak. Udah. Oke Pak, ini saya kasih tahu harga segitu nggak diterima, nggak masuk di akal gitu. Nah selanjutnya beliau ini katanya nelpon ke sana kemari, nelpon, kebetulan handphone saya itu kan ada 3 itu di media sosial. Nah beliau ini terakhir ternyata nelpon saya lagi, nelpon nomor yang lain. Wah gitu, halo Pak, saya kan ingat juga yang ditanyakan apa gini loh, Bapak tadi kan yang nelpon saya itu tentang ini. Iya, waduh saya nyerah lah, saya mencari di internet kelapa kopior ketemunya Bapak terus. Nah kan gitu, itulah apa artinya kita sering upload dan akhirnya menjadi informasi yang dibutuhkan oleh netizen, sehingga dengan sukarela tentunya lama-lama akan subscribe sendiri dan manfaatnya akan dipetik sendiri untuk ya keperluan yang lain-lain. Nah, gitu. Jadi itu pemirsa, 2 jurus untuk mendapatkan subscriber, follower maupun anggota di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.